Oke, baik saudara-saudara, menunggu rekan-rekan yang lainnya bisa bergabung. Kita angsur-angsur dulu. Mungkin saya akan sampaikan beberapa informasi terlebih dahulu. Yang pertama yang berkaitan dengan mata kuliah. Kemudian yang kedua adalah hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan ujian akhir semester yang akan kita laksanakan di minggu depan. Ini juga sesuai dengan amanah yang juga disampaikan oleh Prodi, bahwasanya seluruh mahasiswa peserta ujian baru bisa tampil namanya di daftar peserta ujian akhir semester itu kalau sudah mengisi EDOM. Nah, nanti saya juga bisa cek ke siapa-siapa saja yang sudah mengisi EDOM dan siapa-siapa saja yang belum mengisi EDOM tersebut. Dan itu nanti saya akan ingatkan nanti bagi yang belum mengisi, nanti juga akan bisa saya ingatkan saya segera mengisi supaya tidak terkendala nanti pada waktu saya melaksanakan UAS, dan itu akan lebih merepotkan kalau misalnya ujiannya dilaksanakan dalam bentuk usulan, karena ini ujiannya itu dalam bentuk penugasan. Maka kalau tidak peserta dalam presentasi dan tidak melakukan apa-apa, ya otomatis sama dengan tidak mengikuti UAS. Walaupun hadir itu tidak melakukan apa-apa, berarti sama dengan tidak mengikuti UAS atau bahkan tidak mengikuti mata kuliah ini. Jadi silakan dikondisikan diri Anda sebaik mungkin, jaga kondisinya, jangan sampai pada hari tersebut memiliki kendala, karena nggak mungkin kelompok itu akan menunggu anggotanya yang nggak hadir baru mereka akan presentasi, dan presentasi tentu sudah terjadwal sedemikian rupa. Nah, di saat UAS tersebut besar kemungkinan presentasinya terpaksa dilaksanakan dalam beberapa sesi, karena kalau di sesi utama kuliah saja kayaknya nggak terkejar, maka ada sesi-sesi yang digunakan ke waktu yang lain yang kita gunakan untuk pelaksanaan presentasi tersebut, supaya semua kelompok memiliki waktu yang cukup untuk presentasi dari kelompoknya. Nah, kemudian terkait dengan ujian akhir semester, kita akan melaksanakan ujian akhir semester itu sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan oleh program studi. Dipastikan jadwalnya sama seperti jadwal kuliah kita. Nanti minggu depan kita sudah melaksanakan ujian akhir semester. Nah, untuk itu karena seperti yang saya sampaikan tadi, nggak mungkin bisa dituntaskan pada hari itu, ya besar kemungkinan sesi ini akan berlanjut nanti sampai malam harinya, dan ada juga kemungkinan akan berlanjut di hari yang lain, dan saya akan koordinasi dengan Prodi hari apa saja saudara yang tidak kuliah. Jadi saya pastikan hari Sabtu saya rasa nggak ada kuliah. Kalau misalnya di hari Senin sampai dengan hari Jumat tidak tersedia waktu. Jadi sebenarnya pada dasarnya kelompok itulah yang harus lebih ngotot untuk meminta waktu untuk segera diuji, karena saya jumpai dalam beberapa kasus setelah beberapa tahun saya mengasuh mata kuliah ini, setiap saya tanyakan jadwal hari itu bisa enggak pak, ini ada kendala ini, ada kendala itu, kata gitu. Nah, kemudian hari itu bisa nggak bisa pak, hari Sabtu pagi bisa nggak bisa pak, kami kerja. Sabtu malam bisa nggak bisa pak, saya ada perlu ini. Akhirnya satu kelompok itu terpaksa saya kosongkan nilainya semuanya dan langsung saya setorkan ke Prodi. Jadi saya harapkan yang kondisi seperti itu jangan sampai terjadi.
artinya seharusnya kelompok yang bersangkutan lebih proaktif untuk jadwalkan, karena kalau di sisi saya waktu saya cukup fleksibel. Jadi waktu saya cukup fleksibel, eh, kebetulan saya yang full jadwal itu pada hari Rabu, dan hari Rabu itu juga nggak sepenuhnya itu jadwal, memang ada 3 sesi saya di hari Rabu itu. Nah, dari jam apa namanya, dari jam 8 sampai jam 12 itu memang nggak bisa, terus setelah itu bisa, dan sorenya memang ada lagi jadwal. Jadi bukan berarti tidak ada space. Sementara di hari-hari lain saya free, Senin, kemudian Selasa jadwal kelas ini, kemudian Rabu ada jadwal, kemudian Kamis, Jumat itu kosong. Juga Sabtu saya kosong, Minggu saya ada ngajar di Minggu jam 10 sama jam 2 siang, habis itu free lagi. Jadi cukup banyak space yang tersedia. Nah, kelas-kelas lainnya saya perhatikan sudah mulai mengangsur UAS, terutama dengan dosen-dosen yang lain sudah melaksanakan presentasi, sudah melaksanakan, katakan sudah melaksanakan kelas, sudah diatur-atur. Tapi dengan mempertimbangkan banyak hal, saya tidak memulai di hari ini, tapi saya mulai minggu depan saja, dan itu saudara sudah harus mempersiapkan segala sesuatunya supaya kelompok saudara itu bisa memberikan hasil yang maksimal. Nah, itu nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan atau ada konsultasi, saya cuma bisa melayani sampai dengan Senin depan. Kalau udah lewat dari itu saya tidak bisa memberikan layanan berkait itu lagi. Ini waktu saya uh, mulai besok, misalnya besok saya akan ngajar di space saya yang kosong, itu bisa digunakan untuk konsultasi. Nah, kemudian mata kuliah RPL ini nanti akan berpengaruh besar atau berdampak besar pada beberapa mata kuliah lain di semester depan. Seperti misalnya ada yang akan melaksanakan magang, kemudian ada yang akan melaksanakan sidang proposal, kemudian akan melaksanakan skripsi. Jadi boleh dikatakan mata kuliah ini merupakan bagian yang vital yang akan berkaitan dengan beberapa mata kuliah di semester berikutnya. Tetapi untuk RPL ini tentu ada prasyarat-prasyarat yang harus terpenuhi sebelumnya, harus sudah paham dengan pemrograman, sudah paham dengan analisa sistem, sudah paham dengan database. Artinya modal-modal itulah yang dibutuhkan nanti di RPSA Kakak 5 atau software engineer itu. Nah, oke. Terkait dengan UAS ini, nah ini udah 5.20, berarti sudah close, sudah enggak ada lagi, tinggal peserta lagi. Saya mulai presentasi saja. Jadi teknisnya besok untuk UAS tersebut saya share screen saja. Nah, biar mudahnya sengaja saya tidak mempersiapkan dokumen ini terlebih dahulu. Ini dalam keadaan blank dokumennya sekarang. Saya akan jelaskan hal-hal apa saja yang harus dilakukan dan teknisnya juga. Tapi nanti dokumennya akan saya serahkan sama prodi, karena bagi prodi ini adalah sebagai apa namanya prasyarat yang dijadikan sebagai acuan bahwa saya setelah melaksanakan ujian akhir semester, jadi tinggal tambah logo di atas, tinggal tambah judul, tapi ini dokumennya full masuk ke prodi nantinya. Nah, tentu saya buat dulu apa hal-hal yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa. Nah, jadi saya tuliskan di sini hal-hal yang akan ada tampil di sana di layar Anda, bisa saya? Ada Pak. Belum ada tampil. Oke ya. Ada yang tampil, ada yang enggak. Mungkin terkait dengan ini saya rasa tuh dengan apa namanya, dengan saluran komunikasi aja saya rasa. Sekarang udah tampil semua ya. Tapi nanti videonya ada nih, videonya akan saya upload juga, nanti saya share juga di channel YouTube supaya bisa diulang lagi. Nah, hal-hal yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa
sosialisasi dilaksanakan oleh mahasiswa. Yang pertama, poin pertamanya itu adalah menyusun dokumen. Jadi menyusun dokumen dalam Microsoft Word. Kemudian yang kedua, mahasiswa membuat slide PowerPoint untuk presentasinya. Membuat slide PowerPoint untuk presentasi akhir. Kemudian yang ketiga, yang pertama ini tadi saya lanjutnya dikonversi ke format PDF. Lanjutnya dikonversi ke format PDF. Nah, idealnya atau normalnya itu halamannya cukup banyak ini. Jadi saya batasi aja. Jadi berarti saya buat di sini minimal 20 halaman. Karena dari pengalaman-pengalaman sebelumnya rata-rata mereka halamannya jumlahnya cukup banyak. Jadi ada juga yang kali kemarin ditarik-tarik gambar itu supaya setiap gambar bisa jadi satu halaman, nggak seperti itu juga kali. Bikin gambarnya yang simetris saja, yang sesuai dengan apa seharusnya ditampilkan gitu ya, tidak ada ditarik-tarik seperti itu. Nah, kemudian slide PowerPoint-nya dibuat untuk presentasi akhir. Nah, kemudian sehari sebelum presentasi, sebuah kelompok mengirimkan file PDF tersebut ke email saya. Nah, kirimkan ke alamat email ini sehari sebelum itu supaya saya membaca terlebih dahulu. Jadi supaya saya tidak kaget pas melihat slide PowerPoint. Nah, slide PowerPoint ini bersumber dari file pada poin 1 di atas. Jadi tidak dikarang-karang, tapi dasarnya adalah dari poin nomor 1. Nah, kemudian saya mulai dulu dari dokumen A yang berkaitan dengan dokumen. Nah, yang berkaitan dengan dokumen. Nah, dokumen ini isi dokumen yang pertama itu adalah halaman sampul. Halaman sampulnya tentu di situ ada pernyataan judul ya, judul. Nah, judul, habis itu logo dari kampus kita, satu logo, kemudian tim penyusunnya, tim mulai sejak dari ketua sampai seterusnya. Kemudian setelah tim penyusun, di bawahnya itu nama mata kuliahnya, nama mata kuliah. Kemudian lanjutkan dengan tempat atau kota, tertibkan baru. Kemudian di bawahnya ada tahun. Jadi tahun 2021. Nah, saya rasa
saudara bisa menerjemahkan apa yang sama soalnya. Berarti judulnya, misalnya judulnya Anda buat saja di situ adalah pengembangan aplikasi di SMA atau pengembangan aplikasi pada perpustakaan di SMA. Nah, sebutkan nama SMA-nya. Atau pengembangan aplikasi penerimaan siswa baru pada SMK apa gitu. Jadi seperti itu. Misalkan logo. Nah, di bawahnya tulis nama tim penyusunnya. Mulai dari yang ketua dulu buat di situ. Misalnya namanya Nina, kemudian dalam kurung ketua, tutup kurung. Di bawahnya Budi, anggota. Di bawahnya lagi misalnya Yosi, anggota, dan seterusnya. Nama mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Tempat atau kota berarti Pekanbaru, enter. Di bawahnya dibuat tahun 2021. Itu halaman. Kemudian di laman berikutnya itu Anda tentu memulai memasukkan isi-isi dokumen itu. Nah, isi dokumen buat selembar di situ judul dokumennya apa. Misalnya Anda buat di situ judulnya adalah pengembangan aplikasi pada aplikasi apa spesifik, aplikasi penerimaan misalnya siswa baru pada SMA atau SMK apa. Nah, sesuaikan dengan kasus yang Anda punya atau pembangunan aplikasi. Setelah itu di bawah judul itu Anda buat lokasinya adalah Anda buat namanya SMA apa atau SMK apa. Ini sudah SMK 4 Pekanbaru misalnya. Nah, kemudian lanjut ke poin yang pertama. Berarti Anda sudah mulai masuk poin pertama. Misalnya Anda tulis lagi di situ huruf kapital yang besarnya. Enggak seperti ini. Tempat contohnya misalnya A. Saya A itu B maksudnya. Misalnya Anda buat untuk poin yang pertama fase komunikasi dulu. Fase komunikasi. Nah, yang kedua adalah fase perencanaan. Yang ketiga adalah fase konstruksi atau pelaksanaan. Nah, sementara dua fase berikutnya tidak ada saya minta, yaitu fase yang berkaitan dengan deploymentnya. Sorry, saya salah. Di sini modeling, pemodelan, pemodelan. Nah, fase konstruksi sama ini enggak? Fase konstruksi, deployment. Nah, dan fase yang terakhir itu adalah delivery. Nah, dua poin ini enggak, abaikan saja. Oke, enggak ya, ini tidak. Nah, ini saya anggap sudah terjawab di mata kuliah lainnya. Oke, jadi cuma 3 poin saja. Baru kita lihat satu persatu sekarang. Enggak terbebani kayak gitu saya nih, lama minta karena sambil merekam juga ngelag juga. Oke, nah fase komunikasi apa yang kita di situ sebenarnya isinya
Ini banyak banget isinya sebenarnya, tapi yang saya minta hal yang paling krusial itu adalah terkait dengan proses Anda melaksanakan pengumpulan data. Jadi pengumpulan data. Nah, siapa yang pertama dulu? Misalnya kepala sekolah. Kalau Anda hubungi kepala sekolah, kalau misalnya sistem kayak pusaka sampai kepala pusaka kan cukup kepala sekolah. Yang kedua siapa lagi? Wakepsek, satu bidang kurikulum misalnya. Nah, kemudian siapa lagi? Misalnya anggaplah Anda ke bagian pendataan, misalnya ketua jurusan. Selanjutnya petugas Dapodik misalnya. Dapodik. Nah, di kepala sekolah ini A daftar pertanyaan. Nah, kemudian susunlah di bawahnya daftar pertanyaannya. Berapa pertanyaannya? Satu tanya, kedua tanya, ketiga tanya. Nah, kemudian setelah Anda bertanya tentu ada jawabannya atau hasil. Nah, tentu di sini pertanyaan pertama itu jawabannya apa? Gitu. Jawab. Yang kedua, jawabnya yang ketiga, jawabnya yang keempat, jawabnya yang kelima. Selesailah untuk yang berkaitan dengan kepala sekolah saja baru nih. Nah, hal yang sama juga dilakukan ke Wakepsek ini. Daftar pertanyaannya apa, hasilnya apa. Kita jurusan, daftar pertanyaannya apa, jawabannya apa, atau hasil. Tugas Dapodik juga begitu. Jadi, alangkah baik lagi kalau disertai dengan bukti-bukti fisik. Bukti-bukti fisik yang saya maksud itu misalnya berupa foto misalnya. Dalam kita foto, kita tempel fotonya, enggak bagus sebuah foto, ada fotonya, tempel foto di bawah. Foto wawancara dengan apa? Itu karena lebih baik akan lebih lengkap. Artinya tugas yang saudara kerjakan itu bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban aja asal minta tugas, udah kerjakan tugas belum, enggak, ada nggak ada. Tapi tentu bila semuanya sudah sama-sama ada, tentu dilihat lagi kualitas dari pekerjaan itu, mana yang lengkap mana yang tidak, dan disitu nanti akan terlihat tingkat kreativitas dari masing-masing orang dan masing-masing kelompok. Kelihatan banget di situ ada kelompok yang kreatif. Artinya apa yang saya sampaikan sekarang itu adalah standar minimal yang harus dipenuhi, dan ini nggak bisa dikerjakan sendirian. Jadi jangan sampai nanti temannya bekerja ada yang abai, pas presentasi dia ngotot pula gitu. Jadi harap tahu aja tugas masing-masing gitu. Dan saya akan sangat senang kalau misalnya lebih baik terus terang saja, misalnya ada kelompok yang teman-temannya yang betul-betul pasif misalnya, sampaikan saja saya tidak, artinya tidak mendongkol dalam hati gitu. Kadang-kadang kan ada juga dia nggak mau tahu, terus pas presentasi dia ngotot pula gitu. Nah, teman-temannya daripada teman-temannya makan hati dan dongkol, lebih baik ya sampaikan aja ke saya terus terang mengenai tingkat perannya masing-masing. Karena ya dari pengalaman saya yang sudah juga banyak itu ada yang betul-betul pasif sama sekali, nggak tahu gitu. Jadi karena dia mampu berbicara pas hari ujian, dia ngotot, dia borong semua pembicaraan itu walaupun jawabannya ngawur semua. Jadi dia seperti dengan kemampuan dia olah kata-kata seperti dia yang ngerjakan gitu. Tapi biasanya soalnya saya tahu bisa detek itu, cuman temannya kan dongkol itu. Jadi tiap temannya mau bicara dia langsung nyerobot gitu, seolah dia serba tahu dengan itu. Jadi saya harapkan ya kalau sama-sama sakit ya sama-sama sakit. Satu kelompok itu kalau sama-sama
dalam berjuang ya sama-sama berjuang, jangan sampai ada yang kendor gitu. Lebih baik kendor semuanya di dalam satu kelompok itu ketimbang misalnya temannya biarlah tersiksa tapi dia langsung to the point di akhir-akhir gitu pada saat presentasi terakhir gitu. Jadi temannya dongkol, banyak yang curhat ke saya, Pak aku nggak tahu sama sekali Pak nggak ini. Akhirnya memang ini terus terang saya revisi nilainya itu, saya kembali tarik dokumennya, kemudian ini apa namanya tarik nilai saya itu karena saya interogasi lagi, ternyata faktanya sesuai ya saya juga harus adil karena nggak mungkin temannya ditinggalkan dongkol seperti itu karena dia nggak terlibat sama sekali atau cuek dengan kelompoknya itu. Nah ya intinya seperti itu, artinya kalau tugas itu untuk kelompok memang bebannya adalah beban bersama, jangan sampai. Dan ketua kelompok juga tolong sampaikan informasi kepada saya kalau ada anggota kelompoknya itu yang memang sudah apa namanya kan ada juga kadang-kadang dia menghilang tapi ternyata dia memang nggak ngambil mata kuliah itu karena namanya sudah ini sudah saya daftarkan, akhirnya oleh ketua kelompoknya didaftarkan juga gitu, dengan pertimbangan banyak hal. Oke. Jadi kalau nggak dibagi-bagi dokumen yang sebanyak ini ya saya terus terang saya katakan berat. Jadi harus bersama-sama dan nggak bisa ini dikerjakan satu malam nggak bisa, harus diatur. Makanya ini sudah berjalan sejak selesai pertemuan keempat, ini sudah mulai jalan. Artinya sebenarnya kalau saya tagih di waktu Mei kemarin pun seharusnya itu sudah ada. Nah, oke, terus berarti itu yang terkait dengan ini dengan kepala sekolah sudah selesai. Nah, berarti ini baru satu orang. Nah, eh, ya pertanyaannya itu sesuai dengan apa yang Anda butuhkan datanya. Jadi kan ketahuan tuh relevan nggak pertanyaannya dengan apa yang dikerjakan nanti di depan. Nah kemudian kalau ada wawancara dengan wakil sek bidang satu atau kurikulum, nah ulang lagi langkah yang sama seperti poin satu tadi, pertanyaan jawaban. Terus ada yang bertanya kepada saya, Pak, gimana kalau habis pertanyaan itu langsung dibuatkan jawabannya di bawah, kemudian jawabannya itu dibuat miring gitu, Pak, boleh nggak? Boleh, itu kreativitas, boleh, silahkan aja. Di poin B ini nggak ada, hasilnya nggak ada, langsung aja dengan pertanyaan di sini langsung buat jawaban supaya nampak berbeda, buat aja langsung jawaban, kemudian bla 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 bla, kemudian buat beda hurufnya gitu, mungkin dimiringkan atau tidak miring, ganti fontnya misalnya dengan jenis font yang lain supaya mudah mendeteksinya. Jadi langsung pertanyaan jawaban dengan jawaban, jadi langsung seperti itu. Jadi nggak ada hasil, langsung aja daftar pertanyaannya aja. Ya berarti kalau seperti itu nggak ada A dengan B nya, langsung aja daftar sekolah daftar pertanyaan, nah, langsung aja seperti itu. Nah kalau ini kan dipilah pertanyaannya tempat lain, jawabannya juga tempat lain. Jadi kalau mau disatukan boleh, terserah yang seperti apa nyamannya Anda membuatnya. Ini sama juga seperti apa di kepala sekolah tadi, sama pertanyaan jawaban, jurusan sama, sudah dapat juga sama. Tergantung kasus Anda ya. Kalau Anda mengurus tentang atau kompilasi tentang perpustakaan, tentu Anda harus juga pertanyaan yang relevan aja. Kalau pustaka saya rasa nggak usah sampai ke kepala sekolah atau ke wakil kepala sekolah. Dari kepala sekolah, petugas pustaka sama anggota pustaka aja sudah cukup saya rasa, 3 itu. Nah berarti anggota pustaka juga bertanya, berarti siswa itu dalam hal ini karena kasusnya ada di sekolah. Nah itu selesai di poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, fase perencanaan itu yang saya butuhkan cuma ada 2. Yang saya minta hanya poin pertamanya itu adalah saudara melampirkan dokumen terkait dengan time schedule atau jadwal pelaksanaan. Poin yang keduanya itu adalah rencana anggaran biaya.
langsung buat tabelnya di sini, langsung Anda tulis. Dan akan lebih baik lagi kalau Anda buat dengan menggunakan Excel dulu, buat pakai Excel, kemudian Anda langsung crop, print screen dulu, habis itu di crop ke sini, dipotong, ditarik gitu. Dan kalau lebar berarti kertasnya harus nggak ini, Anda bikin landscape selembar ini aja. Jadi banyak yang nggak tahu, dipaksakan juga, ini akhirnya dokumennya sangat cute, jadi susah untuk dibaca. Kan ada cara tuh, dokumen ini tetap portrait tegak, yang lainnya tetap portrait, yang selembarnya kan bisa direbahkan. Jadi berarti saudara mencari ilmu bagaimana caranya melandscapekan dokumen tertentu saja, bisa tuh. Kalau ini pas di print nanti dia landscape, yang ini tetap portrait gitu, juga tetap portrait atau tegak di bawahnya. Jadi bisa itu. Kalau cara B ini sama saya rasa itu harus direbahkan itu. Jadi saya juga melihat bagaimana teknik Anda dalam bekerja juga penting bagi saya, karena di dalam dunia profesional hal-hal seperti itu akan selalu ketemu. Jadi sanggup nggak melakukan hal yang seperti itu. Nah, tentu Anda harus cari referensi untuk itu, bagaimana caranya. Mungkin Anda cari tutorialnya di YouTube misalnya, cara bikin halaman landscape, halaman tertentu misalnya, ada banyak. Dan sesungguhnya pencariannya itu tentu dengan teknik tertentu, dengan kata kunci yang spesifik, supaya apa yang Anda cari itu ketemu. Kalau misalnya Anda menggunakan kata kunci, misalnya Anda ketik aja landscape, itu akan banyak banget yang keluar, sampai pemandangan pun bakal keluar itu di pencarian. Jadi gunakan kata kunci pencari yang spesifik supaya apa yang Anda cari itu ketemu. Dan pelaksanaan ini kuncinya yang pertama adalah keteraturan. Kuncinya itu keteraturan urutan kerjanya. Kan sudah saya sampaikan di dalam deskripsi kuliah yang sebelumnya itu, mana yang dahulu ya dahulukan, mana yang belakangan ya belakangkan gitu, jangan diacak-acak gitu. Sama kayak orang bangun rumah, mungkin ada kerja pertamanya membersihkan lahan, menggali parit, menggali pondasi, kemudian menyiapkan alat dan bahan, kemudian memasang fondasi, menyemen fondasi misalnya, menyiapkan apa lagi, menyiapkan kerangka besi misalnya, ngecor kerangka besi gitu, sampai masang bata, harus terurut. Nah, berapa lama masing-masingnya itu, buatlah perakiraannya itu yang logis, perkiraan yang masuk akal. Itu Anda bisa perkirakan. Kalau misalnya sekelas-kelas perpustakaan, ya mungkin dengan durasi waktu sekitar 20 hari selesai sebenarnya itu. Kalau pustaka kan cuman ada beberapa bagian aja yang penting di pustaka itu, misalnya aplikasi atau fungsi yang berkaitan dengan anggota. Nah, ngapain aja dia dengan aplikasi itu kan ketahuan nanti di use case-nya tuh. Terus petugas perpustakaan, jangan dibuat pula admin di situ. Ada pula yang saya temui itu di beberapa skripsi juga dibuatnya admin. Jadi nggak perlu dibuatkan admin di situ, karena tugas admin itu sudah bisa diketahui secara spesifik. Admin itu kan banyak administrator yang berkaitan dengan jaringan, administrator database, administrator yang berkaitan dengan security, dan banyak jenis-jenis admin yang lainnya. Jadi admin itu bukan administrasi seperti misalnya dimasukkan dengan surat menyurat, nggak seperti itu. Admin itu adalah seseorang yang diberikan kewenangan untuk mengelola tugas tertentu, misalnya mengelola database, jadi dia admin database, administrator ya. Dan ada seseorang yang bertugas mengelola bagaimana supaya jaringan selalu aman, tapi administrator server yang berkaitan dengan tugas security. Ada lagi yang bertugas yang berkaitan dengan misalnya fungsi-fungsi apalagi misalnya tugas-tugas
pengawasan misalnya, ada lagi. Jadi banyak itu. Nah, untuk kasus ini tentu yang penting itu petugas perpustakaan sama dengan anggota, cuma dua itu. Kalau aplikasi saya rasa cuma dua itu. Kepala pustaka nggak akan menggunakan aplikasi itu. Jadi yang ada di use case itu hanya siapa yang menggunakan aplikasi itu dan apa yang dapat digunakan, itu yang mau ditulis di jadwal pelaksanaan. Tapi yang diberikan itu sudah ada penjelasan sebelumnya. Kemudian baru masuk ke rencana anggaran biaya RAB. Nah, itu RAB-nya sudah bisa Anda perkirakan. Misalnya ada anggarannya, anggaplah 30 juta. Uang 30 juta itu untuk apa-apa saja. Nah, itu saya ngecek, yang pertama saya cek adalah kerealistisan dari anggaran yang diusulkan. Saya baca dulu daftar pertanyaannya, kemudian objeknya di mana. Saya juga bikin perakiraan, bikin estimasi kira-kira anggaran berapa yang dibutuhkan. Misalnya ada tugas programmer, misalnya programmer dan berapa orang bekerja. Nah, nanti dikelompokkan tuh yang honor mana-mana aja, yang alat dan bahan yang mana-mana saja, transportasi yang mana-mana saja, komunikasi yang mana-mana saja, mana yang kena pajak, mana yang tidak. Itu perlu dihitung semua. Nah, dapatlah anggarannya. Memang saya yakin bahwa nanti memang tetap akan ada kelemahan-kelemahan gitu. Bahkan proposal yang sudah siap jadi pun tetap ada negosiasinya, tetap ada diskusinya untuk memeriksa apakah ada alokasi yang tidak tepat atau mata anggaran yang tidak logis. Itu dicek semuanya itu. Maka yang terpenting bagi saya itu adalah kerealistisan anggaran yang diusulkan dan bagaimana cara Anda menggunakan anggaran itu. Itu yang paling penting. Ada uang 30 juta. Uang 30 juta itu Anda gunakan untuk apa-apa saja. Pak itu di anggaran itu. Jadi cuma dua itu yang saya minta di fase perencanaan. Sebenarnya banyak lagi hal-hal lain yang dilengkapi di fase perencanaan itu. Ada di situ yang namanya kebutuhan fungsional, ada namanya di situ kebutuhan non fungsional. Saya nggak minta itu dulu sekarang. Saya hanya butuh dua bagian itu, yaitu time schedule-nya mana, anggaran biayanya mana. Baik. Itu yang berkaitan dengan rencana anggaran biaya. Ini juga tabel nih. Kalau tabel usahakan tampilnya juga dalam format landscape, jangan tekan. Jadi berarti RPL ini membawa bidang-bidang ilmu lain, nyangkut-nyangkut semua. Maka Anda harus mencari tahu bagaimana cara membuat halaman secara otomatis, bagaimana cara membuat daftar isi otomatis, bagaimana cara melandscapekan halaman-halaman tertentu sementara yang lain tegak, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, selesailah fase perencanaan. Nah, ini lagi yang nyawanya, fase pemodelan. Fase pemodelan itu apa yang saya minta di situ, di poin A itu yang diminta adalah Anda membuat di situ pemodelan secara umum, kemudian pemodelan secara rinci. Nah, kalau pemodelan secara umum itu yang saya minta kemarin adalah adanya kelas diagram, yang kedua adanya use case, yang ketiganya adalah activity diagram, kemudian ada namanya sequence diagram. Nah,
activity diagram sama sequence diagram ini bergantung pada banyaknya jumlah use case yang kayak video telur itu. Semakin banyak use case yang Anda buat, semakin banyak activity diagram dan sequence diagramnya. Nah, ini butuh digambar-gambar pakai software tertentu, boleh pakai Visio yang rilis terbaru ada tuh saya rasa di Office dari 13 saya rasa ke atasnya ada itu. Atau 10 pun ada, saya sudah ada. Kalau enggak, terpaksa Anda harus install. Atau cari juga software lain yang memiliki fungsi yang sama, banyak banget di free juga ada. Nah, itu udah selesai. Yang secara umumnya rincinya itu saya nggak minta banyak, sebenarnya banyak itu yang ada pseudocode-nya, ada atau algoritmanya atau flowchart-nya harus dibuatkan, tapi saya nggak minta itu, tapi saya butuh hanya minta satu saja, yaitu desain antar muka atau tampilan. Nah, tampilannya itu tentu misalnya nih contoh A, misalnya tampilan laman utama. Nah, bagaimana bentuknya? Tampilan misalnya fitur saya pusaka ya, pusaka pendaftaran anggota. Ini digambar pakai Visio dan sejenisnya, banyak software yang mendukung untuk pembuatan gambar itu. Semakin bagus yang Anda gunakan semakin baik. Tampilan laman utama, ya laman depan itu, laman depan dari aplikasi itu bagaimana bentuknya, tampilannya. Kalau yang di layar saya ini sekarang kan laman utama namanya ini, yang Word yang saya pakai ini kan bentuk tampilannya. Yang dibuat yang memang seperti ini. Walaupun tampilan sketsa kasar dia nanti Anda buat yang nggak mesti mulus seperti ini. Sebenarnya kalau untuk sebuah aplikasi memang tampilannya ini memang tampilan seperti ini. Jadi home, insert, layout dan segala macamnya itu di tampilan layar seperti yang ada di sini ini, makan seperti itu dibuat. Nah, jadi berapa banyaknya ya tergantung berapa banyaknya Anda buat di activity diagram, tampilan atau skenario dari layar tinggi layar itu. Nah, seperti itu. Jadi intinya bahwa pemodelan yang kita buat itu adalah bagaimana nantinya aplikasi itu kalau bekerja atau beroperasi. Itulah yang kita buat. Bukan kita membuat seperti ini, bukan membuat tampilan tapi di dalam aplikasi nggak teraplikasi, nggak seperti itu. Ini kan pura-puranya aplikasinya udah selesai, udah jadi, pura seperti itu. Jadi buat tampilan-tampilan. Dan dalam dokumen yang saya berikan minggu yang lalu, kalau saya nggak salah, itu udah ada saya rasa itu, sudah tersedia. Silahkan dilihat di halaman-halaman itu ada desain tampilan. Nah, jadi bagi saya nggak masalah kalau Anda mau sederhanakan tampilannya juga silahkan, yang penting Anda mampu membuat bentuk desain tampilan itu. Nah, carilah misalnya di Google aplikasi untuk membuat tampilan layar misalnya, atau membuat tampilan aplikasi gitu. Nah, sehingga nanti programmer akan bekerja berdasarkan itu, seperti apa yang nampak seperti itu dibuat oleh programmer. Jadi programmer nggak boleh membuat sesuka hatinya sesuai dengan apa yang diminta. Maka dengan tampilan user interface itu seolah-olah program itu udah jadi gitu. Hanya saja beberapa bagian di klik-klik itu memang belum berfungsi, tapi dari skenario atau layer-layer yang ada atau stage-stage yang ada itu sudah ada semua gitu, gambar demi gambar itu. Kalau saya klik login, ini itu tampilannya. Kalau loginnya benar, ini tampil lagi menu utamanya atau laman depannya, atau istilah lainnya mungkin Anda pernah dengar namanya landing page.
Kalau landing page itu adalah kata landing itu. Pada saat Anda bisa ketik www.detik.com, enter, tampillah laman detik itu. Itulah yang disebut dengan landing page itu. Itu laman pertama yang tampil itu yang disebut dengan landing page. Nah, apakah hanya sekali terjadi landing page dalam aplikasi? Enggak. Setiap Anda menampilkan tampilan-tampilan itu disebut dengan landing. Kalau Anda klik misalnya fiturnya login, berarti landing page yang akan tampil adalah formulir untuk login itu. Kalau Anda misalnya kayak di aplikasi pengisian KRS itu, kalau Anda misalnya pilih isi KRS, itu landing page-nya adalah akan menampilkan formulir agar Anda bisa mengisi KRS. Nah, jadi seperti itu. Nah, itulah dokumen-dokumen yang mesti Anda susun sedemikian rupa. Kemudian dan jangan lupa nanti tentu Anda mesti lengkapi juga dengan daftar isi. Itulah yang mesti Anda kerjakan dalam waktu yang masih tersedia. Jadi kalau saya nggak salah pas malam kelompok yang bertanya ke saya itu cuma ada satu. Sementara yang satu lagi ada bertanya gitu, Pak, punya waktu Pak, itu aja tanyanya. Nah, yang saya minta adalah kirimkan saja dokumen itu, kemudian saya baca, saya telaah, saya berikan masukan-masukan, kemudian baru dilengkapi lagi. Sesungguhnya ini kalau misalnya dilengkapi semua bagian yang dibutuhkan ya sebenarnya banyak banget. Jadi saya ambil bagian-bagian yang paling penting saja dalam dokumen itu. Nah, jadi nanti dalam mengerjakan itu pastikan Anda melakukannya, Anda akan menemukan banyak hal. Contoh sederhana, bagi Anda yang belum tahu cara membuat halaman yang landscape, dapat ilmunya sendiri dan eksplorasilah sendiri gimana caranya supaya Anda punya pengetahuan agar bisa membuat dokumen Microsoft Word itu ada halamannya yang landscape, ada beberapa, misalnya satu gitu. Yang lainnya portrait. Nah, kemudian kayak misalnya ini mencari aplikasi tampilan fitur, misalnya Anda menggunakan software tertentu. Kalau Anda misalnya malas menggunakan Visio, Anda ketik aja di Google aplikasi untuk membuat desain tampilan. Nah, ada ketemu. Sehingga nanti Anda belajar bagaimana menggunakan softwarenya. Nah, biasanya software-software seperti itu sangat mudah untuk digunakan, tinggal tarik-tarik aja, tinggal tarik-tarik edit, itu aja, nggak ribet sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya yang yang merasa sulit itu bagi kita adalah di saat kita mencoba itu muncul penolakan di pikiran kita, mengatakan tuh bahwa itu nggak bisa dilakukan, sulit banget gitu. Tapi kalau kita berprinsip bahwa teknologi itu memang untuk memudahkan kita bekerja, hanya saja kita belum tahu caranya saja gitu. Sama seperti orang yang ini berkamuflase dari kemalasan dia mencoba, kayak inilah, kayak dia misalnya membawa mobil yang manual gitu, ada persnelingnya 3345. Nah, kemudian orang nawarin mobil matic gitu, aduh saya nggak bisa tuh, saya nggak biasa mobil matic, saya biasanya mobil manual aja gitu. Nah, kalau blok mental seperti itu muncul, penolakan seperti itu muncul, ya nggak akan bisa gitu. Padahal teknologi itu muncul untuk memudahkan. Setelah dia coba, diajarkan orang misalnya, oh ternyata lebih mudah ya gitu. Kita nggak mikir personally, nggak mikirin kopling, nggak mikirin mesin mobil mati mendadak katanya. Asal mesinnya di starter nyala, ya matinya cuman kalau kontaknya diputar ke kiri aja kan. Jadi intinya teknologi ini memudahkan, maka saudara carilah software-software yang memungkinkan Anda untuk membuat desain tampilan itu. Pakai Visio boleh, Visio boleh. Hanya saja menurut saya Visio itu fiturnya cukup terbatas, karena saya sudah cobakan beberapa aplikasi. Menurut saya Visio masih boleh katakan dalam kondisi yang terbatas, fitur-fitur yang tersedia. Mungkin di rilis berikutnya baru ada perubahan-perubahan. Kira-kira seperti itu saudara-saudara. Mungkin bagi saudara yang ingin bertanya
Saya persilahkan kalau ada yang nggak jelas dari penjelasan saya tadi ini.